Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Dewi dengan NIM 176505127. Di sini saya akan mereview tentang fase pemrograman. Pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah. Itulah yang kita sangat kenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajer proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda dari memulai program yang terlalu cepat. Selalu ada tekanan untuk melakukan sesuatu dengan benar. Tidak hanya dari tim proyek, tetapi dari manajemen tingkat tinggi. Aktivitas pada fase ini adalah menulis program. Kejadian pentingnya adalah menguji program, rencana tes sistem, dan paling tidak mulai pada dokumentasi user. Daftar pemeriksaan pemrograman. Sebelum Anda memulai pemrograman, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah pemeriksaan desain memerlukan pekerjaan kembali? Jika iya, jadwalkan waktu mulai dan penundaan pemrograman. 2. Apakah sumber daya yang direncanakan dan programmer masih tersedia? Jangan terlalu optimis dengan proyek orang lain yang selesai tepat waktu. Jika ada pergantian staf, apakah Anda akan menguji kembali produktivitas mereka? Ketiga, apakah orang-orang ini telah dilatih? Programmer harus mengetahui tentang sistem operasi, bahasa pemrograman, program paket, dan alat-alat pemrograman yang akan digunakan. Mereka juga harus mengenal dengan baik aplikasi user dan masalah bisnis. Pastikan bahwa mereka telah membaca requirement dokumen dan functional specification. Apakah lingkungan pemrograman cukup baik? Anda membutuhkan kemudahan untuk menggunakan software pengembangan dan alat-alat pemrograman. Komputer pengembangan harus mempunyai respon yang cepat, harus tersedia ketika diperlukan, dan harus diandalkan. Langkah-langkah pemrograman. Langkah 1. Rencana penggabungan. Menurut akal sehat Anda tidak akan dapat membuat semua program sekaligus dan kemudian membuang semuanya. Ini memerlukan rangkaian langkah demi langkah. Rencanakan urutan di mana Anda akan menggabungkannya. Langkah kedua, mendesain modul. Programmer menerima beberapa tingkatan desain dari fase desain. Tugasnya adalah memecah modul secara rinci ke tingkat yang lebih rendah sampai mencapai keadaan programmer siap untuk melakukan pemrograman. Ini disebut desain modul. Desain modul adalah pendekatan top-down dimulai dengan kotak paling atas. Tetapi perlu diingat bahwa programmer tidak senang menerima desain yang terlalu rinci. Yang programnya adalah menerjemahkan bahasa Inggris yang sederhana, seperti pernyataan-pernyataan secara harafiah ke dalam bahasa pemrograman. Langkah 3. Telusuri desain modul. Seperti pada tingkat atas dan menengah dari desain, pertukaran harus dibuat sebaiknya pada tingkat yang paling rendah. Telusuri desain dari masing-masing modul sebelum melakukan pengkodean. Penelusuran ini sangat kecil, hanya programmer yang tepat, supervisor, dan mungkin programmer lainnya yang perlu diperhatikan. Langkah 4. Rencana bagaimana menguji modul. Programmer harus menyiapkan rencana pengujian modul dan data pengujian sebelum dikodekan. Rencana pengujian dilakukan setelah kode ditetapkan. Mereka cenderung hanya menguji bagian kode yang paling sulit. Pimpinan proyek bisa saja melakukan tuntutan pada penelusuran rencana pengujian sepanjang desain modul sedang dilaksanakan. Langkah 5. Kode setiap modul. Berikut ini adalah ringkasan dari sebuah program terstruktur, yaitu: pertama, jika berukuran kecil, aturan dasarnya adalah kira-kira 100 baris kode yang dapat dieksekusi dan listingnya tidak lebih dari 2 halaman. Kedua, 1 entry dan 1 exit. 3. Referensi secara keseluruhan sedikit. Dan yang terakhir, konstruksi terstruktur yang digunakan berurutan if, then, else, case, while, until, dan call. Langkah 6. Menguji modul. Programmer menguji modul dengan menetapkan lingkungan yang tepat, menyediakan beberapa input, membiarkan modul langsung memproses secara logika dan mendapatkan hasilnya. Beberapa input mungkin tidak sebenarnya, terutama jika modul tersebut tidak menyediakan input yang sebenarnya.
Modul seharusnya diuji dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama disebut pengujian white box. Programmer harus mengetahui isi di dalam modul dan menyediakan data pengujian, sehingga masing-masing patch logika dalam program dapat dieksekusi. Tahap kedua, atau pengujian black box dapat dilakukan. Dalam pengujian ini, programmer mengabaikan bagian dalam dari modul. Data disediakan secara berurut dan dianggap seperti pemakaian sebenarnya. Langkah 7, menguji level terendah dari integrasi. Jika modul utama memanggil submodul, programmer harus menggabungkan dan menguji sebuah modul secara bersama-sama. Bahkan jika programmer tidak bertanggung jawab untuk menulis submodul, programmer harus menguji perintah call dan return dari seluruh modul. Langkah ke-8, menyimpan semua hasil pengujian, penggabungan modul-modul yang telah diuji. Hasil pengujian digunakan untuk menyusun statistik yang menunjukkan penyebab, cara perbaikan serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan program. Pimpinan proyek biasanya menguasai penggabungan ini pada sistem berukuran kecil sampai sedang. Langkah 9, memulai dokumentasi user. Apakah programmer bertanggung jawab pada dokumentasi user atau tidak? Tahapan ini adalah waktu terbaik untuk menjawabnya. Selanjutnya, peralatan program. Berikut ini adalah produk software yang membantu programmer untuk melakukan pekerjaannya yang dengan lebih baik. Software ini disebut chassis auto computer aided software engineering karena membantu proses pemrograman secara otomatis. Pertama, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dan compiler adalah alat yang sangat penting. Jika bahasa pemrograman itu sederhana dan sesuai dengan aplikasinya, programmer akan dapat mempelajarinya dengan cepat. Gunakan jenis yang diperlukan secara tahap dan lakukan pemrograman tanpa canggung. Compiler harus cepat dan jelas dalam menuliskan pesan kesalahan. 2. Language sensitive editor. Ini menyediakan template untuk setiap pernyataan dalam bahasa pemrograman. Ketiga, pendeteksi. Ini membantu memeriksa dan memperbaiki kesalahan program. Pendeteksi dapat memberhentikan program, menelusuri kesalahan dan memeriksa kesalahan berikutnya. Pendeteksi ini yang baik dapat menyesuaikan dan menempelkan variabel pada semua titik, seperti pada pengeksekusian bagian spesifik dari program. Kode manajemen sistem seringkali disebut manajer konfigurasi. CMS tidak tersedia untuk semua bahasa pemrograman. Ia merupakan perpustakaan yang memiliki sendiri semua sumbernya. CMS menerbitkan orang-orang yang melakukan update dan memastikan tidak terjadi konflik. Jika 2 orang mengupdate modul yang sama pada saat yang bersamaan, CMS menyimpan segala perubahan yang terjadi pada modul, sehingga segala perubahan pada modul dapat mudah dilihat. Kelima, modul manajemen sistem atau MMS. MMS digunakan untuk proses compile dan link secara otomatis atau membangun sebuah sistem. MMS hanya dapat membangun kembali semua komponen tersebut yang diubah sejak pembangunan yang terakhir. Dapat digunakan untuk menjalankan secara otomatis kumpulan pengujian modul. 6. Test manager. Ini digunakan untuk menguji sebuah modul secara otomatis. Untuk menggunakan test manager, Anda harus mendefinisikan serangkaian pengujian terhadap modul. Test manager akan menjalankan pengujian dan memberitahukan programmer jika hasilnya berbeda dengan yang diharapkan. Selanjutnya, hak cipta atau copyright. Subjek dari hak cipta software adalah tetap pada pengadilan, tetapi terdapat peraturan pemerintah yang tidak hanya merupakan bagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenan dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan software. Jika Anda ingin melindungi kode Anda, tambahkan pemberitahuan hak cipta pada masing-masing modul dan dokumen asli. Selanjutnya, kesimpulan dari fase pemrograman. Berikut ini beberapa pemikiran tentang pemrograman. Pemrograman telah menjadi sebuah karya seni. Pemrogramer diperbolehkan untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Hal tersebut sangat cepat ditemukan dan sangat mahal untuk melaksanakan proses tersebut.
Pemrograman haruslah dipertimbangkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Berikut ini beberapa pemikiran tentang programmer. Programmer selalu meremehkan tugas. Mengajari mereka pesimis merupakan hal yang salah. Programmer akan menikmati pekerjaan mereka jika Anda memotivasi mereka dengan sebuah tantangan. Setiap tugas harusnya lebih sulit atau berbeda dari sebelumnya. Programmer sangat mudah tertekan. Mereka akan bekerja lembur jika diperlukan, tetapi hati-hati terhadap lembur yang tetap. Sewaktu-waktu tidak ada lagi produktivitas ekstra yang diperoleh, dan programmer akan kehabisan tenaga. Dan pada akhir fase pemrograman, lihatlah hal utama berikut. 1. Desain modul sudah dijalankan dan diselesaikan. Kedua, program-program individual sudah selesai dikodekan, diuji dan diselesaikan oleh pimpinan proyek. 3. Susunan dari penggabungan telah ditentukan, ditulis dalam rencana pengujian sistem. 4. Tanggung jawab terhadap dokumentasi user telah diberikan dan jika Anda beruntung hal tersebut telah dilakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.